Halo, hai, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Farida di channel Good Life, channel yang membahas seputar inspirasi, motivasi, jiwa, dan spiritual. Video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya mengenai karma, mengenai apa itu karma, meluruskan makna karma. Nah, kali ini saya membahas mengenai bagaimana caranya jika kita telah melakukan karma buruk, supaya kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif datang dalam kehidupan kita. Jika kalian penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Sebelum saya lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, mohon untuk subscribe, like, share ke media sosial kalian agar channel ini makin berkembang dan memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Langsung saja saya mulai. Kita semua sebagai manusia, saya maupun kalian pasti pernah melakukan yang namanya karma buruk, atau di dalam kepercayaan agama saya, yang kebetulan saya seorang muslim, dinamakan sebagai dosa. Nah, pernah kan kalian melakukannya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja? Lalu bagaimana menghilangkan akibat dari karma buruk itu supaya keberkahan datang dalam hidup kita? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ini tips dari saya ya, mungkin kalian punya tips lain, saya nggak tahu. Bisa share, bisa berbagi di sini, meninggalkan komen di sini. Kalau ini menurut saya ada 3 tips yang mesti kita lakukan. Yaitu yang pertama adalah bayarlah karma burukmu. Maksudnya bagaimana? Jalani dan lakukan apa yang menimpa diri kita. Seburuk apapun, setidak enaknya bagaimanapun, mau tidak mau kita tetap harus menerimanya. Itu konsekuensi dari perbuatan yang pernah kita lakukan. Ya, daripada kita banyak mengeluh, karena kalian tahu kan, mengeluh justru akan mendatangkan hal-hal buruk datang dalam kehidupan kita. Jadi alangkah bijaknya kita jalani saja dengan lapang dada, dengan penuh kesadaran apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena itu adalah konsekuensi dari apa yang pernah kita lakukan. Nah, dengan kesadaran diri, maka untuk kedepannya kita bisa lebih hati-hati lagi di dalam berucap, di dalam berperilaku, begitu. Kemudian tips yang kedua adalah detoxlah jiwa kalian, psikis kalian. Keluarkan semua racun-racun di dalam jiwa kalian yang bisa menggerogoti dan mematikan rasa di dalam jiwa kalian. Caranya bagaimana? Ada 3 langkah di dalam mendetoks jiwa kita. Yang pertama yaitu belajarlah menangis. Menangislah. Bila perlu, meraung-raung, berteriak, tak mengapa, keluarkan semua racun yang ada di hati kalian. Keluarkan semua belenggu, kepahitan, rasa sakit yang membelenggu jiwa dan pikiran kalian yang selama ini berada di dalam hati kalian.
Bagi para laki-laki yang tidak bisa menangis, ini adalah tugas kalian. Bagaimanapun caranya, kalian harus bisa menangis. Setelah kalian bisa menangis, ada perasaan atau sensasi, rasa lega, rasa bebas. Nah, itu adalah salah satu cara mengeluarkan racun di dalam jiwa kalian. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah jadilah nol atau beradalah pada titik netral. Mintalah maaf kepada Tuhan, minta ampun kepadanya, dan maafkanlah diri kalian sendiri apa yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Apapun itu, hal buruk apapun itu, maafkanlah diri kalian, cintai diri kalian, dan mintalah ampun kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan Maha Pengampun dan Tuhan Maha Penolong. Kemudian langkah yang ketiga, yang terakhir, yaitu jika kalian sudah berada pada titik nol, kalian netral, isilah hidup kalian dengan hal-hal positif. Lakukan kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil, jangan diremehkan. Misalnya, kalian melihat seekor semut sedang berenang berusaha untuk keluar dari air tapi tidak bisa. Lalu kalian menolongnya, mengeluarkannya dari air. Itu adalah perbuatan yang kelihatannya sepele. Tapi alam semesta sudah mencatat dan mengakumulasikannya untuk kalian ambil hikmahnya atau kalian mendapatkan kebaikan darinya suatu saat nanti. Alam semesta itu adil. Sekecil apapun perbuatan kita, pasti juga akan dibalas dan akan kembali kepada diri kita. Itu tadi 3 langkah mendetoks jiwa kita, mendetoks psikis kita. Nah, setelah tips yang kedua tadi, yaitu mendetoks diri kita, kemudian yang ketiga adalah ikhlaskan, lepaskan. Apapun yang telah terjadi, apapun yang telah lewat, sepahit apapun, semenyakitkan apapun, ikhlaskan. Semua terjadi karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tak ada hal apapun yang terjadi di dalam diri kita, baik maupun buruk, yang lepas dari kehendak Allah, kehendak Tuhan. Sekecil apapun yang terjadi, pasti Tuhan telah mengizinkannya. Jadi ikhlaskan saja. Ya, demikian itu tips dari saya. Bagaimana cara menghilangkan karma buruk supaya mendatangkan berkah dalam kehidupan kita. Barangkali teman-teman punya cara lain, punya tips lain, bisa sharing di sini dengan komen di kolom komentar di bawah ini. Kita belajar bersama-sama. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.